Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas video Kapasitas Lektor Pembelajaran mengenai fasilitas sekolah di perkotaan dan di pedesaan dalam efektivitas pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Suryawan Faiz dengan NIM akhir 4152 dan teman saya Afrizal Eka Wicaksana dengan NIM akhir 4218. Perbedaan kualitas fasilitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran tentunya. Pengaruh ini bersifat multifasat dan saling berkaitan, mencakup aspek aksesibilitas, sumber daya, dan lingkungan belajar. Itu nantinya akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah aksesibilitas. Sekolah di perkotaan umumnya lebih mudah diakses, baik secara geografis maupun finansial tentunya. Siswa di perkotaan seringkali memiliki akses ke transportasi umum yang lebih baik, mengurangi waktu dan biaya perjalanan ke sekolah tentunya. Sekolah di pedesaan seringkali terpencil, mengharuskan siswa menempuh perjalanan jauh dan beresiko, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pegunungan. Aksesibilitas juga mencakup akses ke teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang jauh lebih terbatas di sekolah pedesaan. Contohnya adalah ketika teman-teman sekalian bersekolah di daerah perkotaan seperti di dekat alun-alun, maka yang namanya teknologi maupun informasi akan cepat tersampai pada sekolah tersebut. Lain halnya ketika teman-teman bersekolah di daerah yang 3T itu, yang dimana sangat terpencil di desa itu, maka akan menghambat mengenai informasi maupun teknologi yang masuk kepada sekolah tersebut. Lalu penjelasan kedua mengenai sumber daya. Sekolah di perkotaan cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai. Ini termasuk gedung sekolah yang lebih baik, laboratorium yang sains yang lengkap, perpustakaan yang kaya, akses internet berkecepatan tinggi tentunya, dan teknologi pembelajaran yang canggih. Guru di sekolah perkotaan juga seringkali memiliki akses lebih mudah ke pelatihan profesional dan pengembangan keprofesian, meningkatkan kualitas pengajaran mereka tentunya. Sebaliknya, sekolah di pedesaan seringkali kekurangan sumber daya ini mengakibatkan pembelajaran yang kurang efektif dan kesempatan belajar yang terbatas. Kekurangan buku teks, alat tulis, dan fasilitas pendukung lainnya yang juga menjadi hambatan. Tentu saja, jika kita berada di sekolah perkotaan, maka yang namanya sumber daya maupun manusia maupun sumber daya alam akan terpenuhi lebih mudah. Tetapi ketika kita bersekolah di pedesaan, yang namanya sumber daya akan sangat jarang, bahkan kekurangan. Bahkan juga ada sekolah yang dirangkapkan menjadi satu karena kekurangan gurunya dan siswanya. Lalu yang penjelasan selanjutnya mengenai lingkungan belajar. Lingkungan belajar juga berperan penting tentunya. Sekolah di perkotaan seringkali memiliki lingkungan yang lebih terstruktur dan kondusif untuk belajar, dengan fasilitas yang lebih nyaman dan aman tentunya. Sekolah di pedesaan mungkin menghadapi tantangan seperti kepadatan kelas yang tinggi, kurangnya ruang belajar yang memadai. Tadi seperti yang saya tidak jelaskan, adanya PKR, pembelajaran kelas lengkap yang dirangkapkan dengan satu kelas maupun kelas yang lainnya, serta kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis dan emosional siswa. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar siswa tentunya. Lalu di sini saya akan menjelaskan dampaknya, itu mengenai efektivitas pembelajaran di perkotaan maupun di pedesaan. Secara keseluruhan, perbedaan kualitas fasilitas ini berdampak negatif dan pada efektivitas pembelajaran di sekolah pedesaan. Siswa di daerah pedesaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, mencapai prestasi akademik yang lebih rendah, dan memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat memperparah kesenjangan pendidikan dan memperburuk ketidaksetaraan sosial ekonomi. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya, perbedaan SD kota dan SD desa, yaitu pendidikan di sekolah dasar seringkali dipengaruhi oleh lokasi geografis, yakni di perkotaan atau pedesaan. Berikut ada perbedaan utama antara SD kota dan SD desa. Yang pertama itu fasilitas pendidikan. SD kota umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium komputer, perpustakaan modern, ruang kelas ber-AC, dan akses internet. Fasilitas olahraga dan seni juga biasanya tersedia. Yang kedua, SD desa. Fasilitas cenderung lebih terbatas. Ruang kelas sederhana, peralatan belajar terbatas, dan jarang tersedia akses internet atau laboratorium teknologi.
Yang kedua, kualitas tenaga pendidik. SD kota guru ya, yang pertama SD kota. Guru di SD kota biasanya memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Banyak yang telah mengikuti pelatihan profesional dan memiliki akses ke berbagai sumber belajar modern. Terus yang kedua, SD desa. Guru di SD desa seringkali menghadapi keterbatasan pelatihan dan akses ke sumber belajar. Namun mereka sering memiliki kedekatan lebih dengan siswa karena jumlah siswa lebih sedikit dan hubungan yang lebih erat dengan komunitas. Yang ketiga, perbedaan kurikulum dan metode pembelajaran. SD kota memiliki mengimplementasikan kurikulum nasional sering lebih optimal. Metode pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan teknologi sudah lebih umum diterapkan. Yang selanjutnya SD desa. Kurikulum mungkin belum diimplementasikan secara optimal karena keterbatasan fasilitas atau pelatihan guru. Metode pembelajaran sering lebih tradisional seperti ceramah dan hafalan. Yang keempat, aksesibilitas dan infrastruktur. SD kota lokasinya mudah dijangkau dengan sarana transportasi yang baik. Siswa biasanya tinggal di lingkungan sekitar sekolah. SD desa, akses ke sekolah sering sulit terutama di daerah terpencil. Banyak siswa harus berjalan kaki jauh untuk mencapai sekolah. Sekian dari kelompok kami mengenai fasilitas sekolah di perkotaan maupun di pedesaan mengenai efektivitas pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.